Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan keempat dengan topik ke-7 dan 8 dari mata kuliah Psikologi Bisnis akan membahas tentang yang pertama adalah mengenai kepuasan kerja dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang kedua tentang dinamika kelompok. Yang pertama, dalam kaitan dengan kepuasan kerja, ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama adalah kita dari sisi pengertian. Kepuasan kerja ini adalah suatu tingkat kesenangan ya yang dirasakan oleh seorang pegawai atau karyawan ya atas peranan atau pekerjaannya di dalam suatu perusahaan atau suatu organisasi. Nah, tingkat rasa puas individu tersebut ya dalam kaitan dengan imbalan yang diberikan setimpal, kemudian jika dia puas dengan lingkungan kerjanya, ini adalah disebut dengan kepuasan kerja. Atau disebut juga dengan kalau dalam bahasa Inggris adalah job satisfaction ya, maaf. Nah, kemudian apa faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja? Yang pertama ya pekerjaan itu sendiri ya tentunya. Kemudian atasan ya, kemudian teman sekerja ya. Nah, kemudian yang jelas juga adalah terkait dengan yang namanya upah atau gaji. Nah, ini yang juga penting ya. Dan selain itu tentunya kalau sebagai orang ya apabila sudah bekerja dengan baik, tentunya dia berharap bahwa dia bisa mendapat promosi. Nah, jadi ada menurut Gilmore ada 10 faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Yang pertama, kesempatan untuk maju. Adanya kesempatan untuk maju, kemudian adanya keamanan kerja. Orang merasa aman dia bekerja di situ. Kemudian adanya imbalan atau gaji. Nah, kemudian juga lingkungan dari perusahaan atau manajemen ya. Dalam kaitan dengan pengawasan ya. Kemudian dalam kaitan dengan kondisi kerja. Kemudian dengan komunikasi dalam lingkungan kerja dan juga teman-teman kerjanya. Nah, ini adalah beberapa di antaranya faktor yang mempengaruhi seseorang puas dengan pekerjaan ya. Nah, tentunya faktor-faktor ini ada banyak ya yang disampaikan oleh beberapa orang yang pakar ya, yang menyebutkan beberapa hal terkait dengan kepuasan kerja. Nah, kemudian apa yang mempengaruhi kepuasan kerja? Nah, tadi ya dikatakan adanya upah, pekerjaan, promosi, kemudian adanya pengawasan yang mungkin ya nggak menekan kita, dan kemudian rekan kerja kita yang juga menunjang ya di dalam kaitan dengan pekerjaan yang kita lakukan bersama. Kemudian ada beberapa variabel untuk kita bisa menentukan atau melihat ya kepuasan kerja. Yang pertama adalah turnover ya. Nah, ini kepuasan kerja ini yang kalau tinggi maka turnover atau dia berhenti pindah kerja itu yang relatif rendah ya. Kalau kepuasan kerjanya kurang maka turnovernya tinggi, orang sering berpindah. Artinya meminta berhenti dan meminta pindah, artinya tidak berhenti dan tidak mau bekerja di situ lagi. Nah, kemudian yang kedua adalah yang disebut dengan tingkat absensi ya. Pegawai yang kurang puas ini biasanya cenderung kadang-kadang malas untuk hadir ya. Mereka sering tidak hadir kerja dengan berbagai alasan yang kadang-kadang ya kurang logis dan juga sifatnya menjadi subjektif ya, nggak jelas apa yang mau dimauin. Kemudian faktor yang juga mempengaruhi kepuasan kerja adalah faktor umur. Pegawai yang tua itu cenderung merasa lebih puas daripada pegawai muda dengan asumsi bahwa yang tua itu lebih berpengalaman untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan pekerjaan. Sedangkan yang biasanya yang muda itu umumnya punya harapan-harapan yang terlalu tinggi terhadap dunia kerjanya. Apabila tidak sesuai, dia langsung merasa tidak puas dan juga ada cenderung untuk pindah. Kemudian ada yang keempat adalah mengenai tingkat pekerjaan ya. Jadi orang yang lebih tinggi jabatannya cenderung akan merasa lebih puas dari pegawai yang berasa di posisi yang lebih rendah. Kemudian ukuran organisasi juga berpengaruh ya. Ukuran organisasi dapat mempengaruhi kepuasan ya. Kalau yang lebih besar ya biasanya dia juga lebih lingkungannya mungkin lebih dinamis dan juga banyak hal-hal yang
semakin besar perusahaan biasanya dia merasa juga semakin adanya kecenderungan untuk bisa puas ya. Tapi di lain pihak tentu saja untuk yang kecil pun ada juga yang merasa puas dengan perusahaan yang tidak terlalu besar karena juga hubungannya menjadi lebih akrab. Bagaimana cara menghindari ketidakpuasan kerja? Yang pertama adalah bagaimana membuat pekerjaan menjadi menyenangkan tentunya ya. Kemudian juga memberikan penghasilan atau imbalan ya, jadinya gaji ya, itu yang harus adil. Kemudian kita juga menempatkan orang pada tempat yang tepat ya, right person in the right place ya. Juga menghindari pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya repetitif ya, yang berulang ya. Ini juga kadang-kadang bisa mengatasi kebosanan ya di dalam kaitan dengan pekerjaan. Kemudian saya melanjutkan tentang yang namanya dinamika kelompok. Tadi untuk yang di bagian pertama tadi, untuk di bab 7 itu masih ada beberapa hal yang tidak saya sampaikan, nanti silakan dibaca bukunya, di materinya ya. Kemudian menginjak ke dinamika kelompok. Apa yang dimaksud dengan dinamika kelompok? Nah, dinamika kelompok ini adalah suatu gambaran dan kondisi suatu kelompok ya, yang terkait dengan hubungan yang terjadi antara individu yang satu dengan individu yang lain, maupun antara individu dengan kelompok dan antara kelompok dengan kelompok. Nah, di sini disebut dengan dinamika kelompok. Nah, dinamika berarti adanya suatu interaksi dan interdependensi antara anggota kelompok yang satu dengan anggota kelompok yang lain. Ya. Nah, apa hal yang penting dalam kaitan dengan dinamika kelompok dan juga tim ya? Nah, di sini yang pertama kita lihat dari sisi tujuan daripada dinamika kelompok. Yang pertama adalah meningkatkan proses interaksi ya antar anggota kelompok. Yang kedua meningkatkan produktivitas antara anggota kelompok, juga mengembangkan ya kelompok ke arah yang lebih baik dan lebih maju. Di samping itu tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Yang juga penting adalah bagaimana mendorong adanya esprit de corps atau juga menciptakan rasa solidaritas anggota. Nah, kemudian membuat atau menciptakan ruang untuk komunikasi yang lebih terbuka dan juga menimbulkan hal-hal yang berupaya agar terjadi suatu itikat yang baik di antara sesama anggota kelompok ya. Kemudian dalam kaitan dengan fungsi dinamika kelompok, yang pertama tadi ya, membentuk kerjasama yang saling menguntungkan dalam menghadapi suatu persoalan-persoalan di dalam organisasi. Kemudian memudahkan segala pekerjaan, mengatasi pekerjaan-pekerjaan dan juga menciptakan iklim demokratis dalam kehidupan masyarakat. Unsur dinamika kelompok itu apa saja? Kalau kita lihat, yang pertama tujuan kelompok, struktur kelompok, dan fungsi kelompok ya. Nah, kemudian dalam hal ini tentunya ada upaya-upaya bagaimana kita bisa melakukan memaintain ya kelompok-kelompok ini menjadi sesuatu hal yang sangat positif ya. Kita bagaimana menciptakan suatu norma dalam kelompok dan juga menciptakan namanya spesialisasi pekerjaan, juga bagaimana kita merekrut anggota dan juga menyediakan fasilitas-fasilitas kelompok yang dalam kaitan dengan kegiatan ya. Nah, ini kalau kekompakan menjadi suatu hal yang juga sangat penting di dalam satu kelompok, di mana tingkat keterikatan antar anggota kelompok ini menjadi suatu prioritas untuk dipertahankan ya. Nah, juga di samping itu tentunya bagaimana kita mendorong suasana kelompok yang menjadi lebih baik lagi. Nah, apa penyebab terjadinya dinamika kelompok? Pertama, adanya berubahnya suatu struktur kelompok sosial, kemudian adanya pergantian kepada anggota, kemudian adanya suatu perubahan-perubahan dalam situasi ekonomi dan sosial, misalnya dalam kondisi sekarang adanya suatu pandemi, ya. Nah, itu adalah hal-hal yang penting terkait dengan namanya dinamika kelompok. Dan selanjutnya silakan baca di dalam materi yang saya sampaikan, juga video yang juga saya tugaskan untuk dibaca. Demikian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.